Yo dan halo guys, balik lagi di channelku. Kali ini kita akan membahas Shinji episode selanjutnya. Apabila kalian suka dengan video ini, silahkan like, comment, dan subscribe. Oke, tanpa berbahasa-basi, kita saksikan saja videonya. Oke, sekarang kita disaksikan Sun Wukong sedang memukuli monster lumpur. Dan sepertinya monster lumpur itu kewalahan digebuk-gebuk 10 tongkat Sun Wukong. Kemudian monster lumpur itu pun terpental duat. Belum sampai di situ, Sun Wukong memutar-mutar tongkatnya sehingga membuat pasukan-pasukan monster kewalahan. Kemudian Guru Tan San Sang berbicara, "Sudah selesaikah semuanya?" Dan Kokong pun menjawab, "Sudah guru, ini yang terakhir." "Tak kusangka ada sebanyak ini," kata Sun Wukong. Jubaji mengatakan, "Sebanyak apapun, ialah bukan lawan kita," katanya. Tan San Sang pun curiga, padahal monster lumpur harusnya herbivore, kenapa sekarang makan daging? Sun Wukong tadi mengatakan nih guys, kalau kulit luarnya monster ini seperti badak yang keras. Dan mereka pun mengatakan bisa ditebak seperti apa keadaan di sana. Waktu kita banyak terbuang sia-sia, kita harus pergi secepatnya. Kita lanjutkan perjalanan, kata Tan San Sang. Tapi tiba-tiba ada sebuah cahaya kuning dari jauh sana. Dan Sun Wukong mengatakan, apa itu guru?" Cahayanya sampai tembus ke langit. Ternyata itu Xiaoyu yang membakar arwah naganya dan menunjukkan jalan untuk Tan San Sang menemuinya, tapi itu beresiko banyak karena banyak iblis yang akan datang. Oke, dan kita diperlihatkan Yihu masih membawa Xiaoyu. Pencuri itu terus berlari dan melompat, shoot. Namun tiba-tiba muncul lingkaran kuning dari diri Xiaoyu. Dan cahaya kuning itu pun menuju ke langit. Dan Yihu pun merasakan kalau arwah naga sebesar ini, tapi tidak ada insting untuk menyerang. Dia bertindak sesuai instingnya meski dalam keadaan tidur. Yihu memandangi Xiaoyu dengan terheran-heran. Namun benar saja seluruh siluman melihat cahaya itu dan merasakannya kalau makanan di luar sana sangat enak. Waduh, gawat sekali. Bukan di situ saja, aura itu sampai ke menarik perhatian seluruh siluman-siluman, seperti siluman babi, siluman lebah, dan siluman naga. Siluman tengkorak juga ada, dan lain-lain sebagainya. Sepertinya kalau Tan San Sang secepat itu akan didahului oleh para iblis-iblis tersebut. Kemudian Bailang menyadari bahwa Xiaoyu ada di depan sana, dan Bailang pun terus berlari. Dan di sini kita diperlihatkan dengan keadaan mereka atau keberadaan mereka maksudnya. Dan pancaran sinar dari Xiaoyu menyerang seluruh dunia siluman. Kemudian Xiaoyu menangis. Yu mengatakan, "Kenapa kamu menangis? Apakah ada sesuatu di mimpimu? Jangan takut." Dan Yu pun memeluk Xiaoyu dengan eratnya. "Aku tidak akan meninggalkanmu," katanya. Namun tiba-tiba dari balik pohon banyak yang bermunculan. Dan yang muncul adalah monster kungkung. Monster kungkung berkata, "Kelihatannya kau menyembunyikan sesuatu yang berharga. Boleh kamu membaginya sedikit?" Dan monster itu pun mendekati Xiaoyu dan ingin memakannya. Yihu menyadari bahwa sinar yang dipancarkan Xiaoyu membuat semua siluman tertarik. Namun Yihu sangat senang karena dia akan memakan semuanya sebagai nutrisi. Tan San Sang dan kawan-kawan pun berlari menyusul cahaya itu. Mereka lari dengan terburu-buru karena dengan Xiaoyu memberitahukan lokasinya terang-terangan akan mengundang banyak monster berdatangan karena dia terlalu menggoda. Dan Sun Wukong mengatakan, "Paling tidak kita udah tahu lokasinya. Asalkan kita lebih cepat, pasti kita bisa melindunginya," kata Sun Wukong. Karena Tan San Sang dan terasa capek, akhirnya Sun Wukong diminta untuk duluan pergi. Dalam kondisi sekarang, Sun Wukong harus sampai terlebih dulu kepada Xiaoyu. Nanti Tan San Sang akan menyusul secara pelan-pelan. Kemudian Sun Wukong pergi secara cepat, macam kilat. Jubaji mengatakan, "Kakak besar, segera bawa kembali Yuyu. Nanti ya masalah akan cepat selesai. Ini semua makhluk di jalur monster akan
terlibat tidak akan selesai dengan mudah, kata Tang Sangza. Kemudian Sun Wukong mengatakan, Nona Yuyu, aku bisa merasakan kegelisahanmu, sabarlah. Dan Sun Wukong pun meluncur macam meteor. Dan di sisi lain Putri Kebun juga melihat pancaran tersebut. Dia mengatakan kekuatan ajaib memang sangat hebat, tapi berbuat seperti ini akan memancing semua. Ada perasaan tidak tenang dan gelisah, ini sangat tidak biasa. Sepertinya Tang Sangza menemui masalah. Sun Wukong juga melihat sinyal ini kan. Waduh, nanti pasti tahu kebohongan Sun Wukong yang kemarin ya. Tiba-tiba terlihat orang yang berlari dikejar kampret, dan Putri Kerbau mencoba menolongnya. Sorry, adik kerbau maksudnya guys. Di tempat aku berada siluman kelawar, tidak boleh kurang ajar dan serat. Pergi sana, kata Putri Kerbau. Adik kerbau. Kelelawar pun kocar-kacir. Lagi-lagi berbuat baik, pelatihan hatiku jadi meningkat lagi, kata. Kamu juga sangat mencurigakan, kata adik kerbau. Kenapa kamu bisa berjalan sendirian sampai ke tempat sepi seperti ini? Dan seniman itu pun menjawab, aku hanya seniman jalanan, melakukan pertunjukan untuk mendapatkan uang. Aku sering bekerja di kota siluman sekitar, tidak pergi terlalu jauh, takut berbahaya. Apakah kamu suka kerbau di padang besar? Terima kasih sudah menolongku, aku memiliki barang yang berharga loh, katanya. Kemudian kerbau itu pun menjawab, kamu yang seperti ini punya barang berharga apa? Kemudian seniman itu mengatakan, semua barang menarik bisa ditukarkan. Dan seniman itu menunjukkan berbagai macam barangnya. Kemudian seniman itu memberikan buah per kepada adik kerbau. Ini buah dewa untuk memperbaiki jodoh, katanya. Ini harapan semua wanita, hanya perlu makannya orang yang kamu sukai akan kembali kepadamu. Oke, masih bisa diterima, kata kerbau. Dan seniman itu mengatakan kalau sudah dicoba dan ada reaksi dan merasakan puas, silahkan cari dia lagi, katanya. Dan adik kerbau tiba-tiba terdiam, memperbaiki jodoh. Apakah sebagus itu? Waduh, mic ternyata belum dicolokin guys. Aku lupa, pasti suaranya tidak jelas. Oke, dan kita lanjut ke cerita. Dan kini diperlihatkan si Aswedi sedang dimakan oleh cacing. Dan apakah Aswedi akan dimakan habis? Dan nampaknya Aswedi sudah pasrah dengan keadaannya. Dan dia pun pingsan. Setelah dia sadar, ternyata di sana udah ada burung Kiaroro, si Yewachi. Wah, sialan, kata Aswedi. Si Wiyachi pun tertawa terbahak-bahak. Lucu sekali Aso, kamu sampai ketakutan seperti itu. Aswedi geram dan berkata, kamu burung raksasa. Wiyachi pun menjawab, burung raksasa kakak Wiyachi. Kau harus menganggilku kakak. Aku mengeluarkanmu dari badan cacing besar dan membawamu kemari. Tinggal sedikit lagi kamu akan dicerna olehnya. Hahaha, kata burung Wiyachi tersebut. Kamu terus membuntutiku, kata Aswedi. Dan Wiyachi pun menjawab, jangan begitu. Aku hanya melihat-lihat dari atas awan. Kamu manusia naga yang sangat dipedulikan oleh kakek. Dia bilang kamu bisa berubah menjadi naga emas. Harusnya naga yang berbeda dengan yang lain. Aduh, bertemu dengan orang aslinya sejauh sekali bedanya ya dengan yang kubayangkan. Kamu sungguh tidak berharga, kata Wiyachi. Aso pun berkata, aku sudah sering mendengar pujian seperti itu. Soal berubah menjadi naga emas apa? Orang suku nada dan saudara dalam masalah, tapi kamu sama sekali tidak peduli. Sungguh keterlaluan, kata Wiyachi. Tadinya aku datang ingin menjemputmu pergi. Aku kira setelah mendengar kehancuran suku naga, kamu akan pulang melakukan sesuatu. Tapi tidak kusangka kamu malah tidak peduli, mengecewakan sekali. Namun Aso menjawab, kamu hanya seekor burung, mengapa ngurusi permasalahan seperti itu, katanya. Wiyachi mengatakan, aku juga suku naga. Sudahlah, aku akan pergi, katanya. Namun tiba-tiba Aso berubah pikiran. Lihat, ingin memakai kekuatanku sendiri untuk melakukan sebuah hal besar. Tidak ada yang boleh meremehkanku.
Yuya bingung, aku tiba-tiba berubah. Dan oke guys, chapter ini pun bersambung. Apakah kira-kira Soyu cepat ditemukan oleh Tan Sansa ataukah dimakan oleh iblis-iblis lain? Dan apakah Aso mampu melawan semua para raja kegelapan dan membantu suku naganya? Bila kalian penasaran dengan episode selanjutnya, silahkan like, komen, dan subscribe biar kalian tahu cerita selanjutnya. Terima kasih.